Kenalkan, nama saya Denia Faridatul Mustafa. Halo semua, perkenalkan nama saya Imalu Sosialan dengan NIM 24553022 dengan kelas 1 TIG. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Alfajri Rizkyatira dengan NIM 2455301218. Dalam hal ini saya akan mendemonstrasikan untuk aplikasi desktop sistem peminjaman ruangan dan lab. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami dalam mata kuliah praktikum pemrograman berorientasi objek, yaitu pembuatan aplikasi desktop untuk peminjaman alat dan juga ruangan. Nah, baik, tujuan pembelajaran dari proyek ini yang pertama menghasilkan aplikasi desktop untuk manajemen peminjaman alat dan ruangan, lalu mengimplementasikan fitur manajemen data, menyediakan fitur bagi peminjam, serta menerapkan struktur program yang baik dengan menggunakan konsep PBO, contohnya seperti kelas, objek, dan juga relasi antar kelas. Lalu manfaat proyek ini dibangun, yang pertama untuk aset, ini mempermudah dalam mengelola dan memonitor status peminjaman alat dan ruangan. Bagi pengguna seperti mahasiswa maupun dosen, ini dapat memberikan kemudahan dalam proses peminjaman fasilitas. Lalu bagi akademik, ini bisa menjadi contoh pengimplementasian nyata dari konsep PBO dalam menyelesaikan masalah di dunia nyata. Lalu ke proyek ini, aplikasi ini merupakan aplikasi desktop yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan GUI Swing. Lalu sistemnya memiliki dua level pengguna, yaitu admin dan juga peminjam. Lalu admin ini memiliki hak akses untuk mengelola data master, contohnya seperti tambah, edit, dan juga hapus. Peminjam ini dapat melakukan login, melihat daftar ketersediaan alat dan ruangan, serta melakukan transaksi peminjaman. Nah, sistem mampu menghasilkan nota peminjaman dalam bentuk PDF. Dan yang terakhir, database yang kami gunakan adalah PHP-MyAdmin, gunanya untuk menyimpan data. Konsep dasar pemrograman berorientasi objek. PBO adalah paradigma yang mendasarkan desain perangkat lunak pada objek yang mempresentasikan entitas dunia nyata. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya menghasilkan kode yang modular, dapat digunakan kembali atau reusable, dan juga mudah untuk dikelola. Nah, di proyek kami sendiri, konsep-konsep PBO yang kami terapkan itu kurang lebih ada kelas, yang dimana kelas ini adalah kerangka atau blueprint dari sebuah objek. Lalu ada objek. Objek ini perwujudan nyata dari sebuah kelas. Ada enkapsulasi atau encapsulation, ini mekanisme untuk membungkus atribut dan juga metode ke dalam satu unit kelas untuk melindungi data dari akses. Lalu ada pewarisan atau inheritance, yang dimana ini adalah proses di mana kelas anak atau subkelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas induk atau superkelas. Lalu yang terakhir ini ada relasi antar kelas atau aggregation. Lalu teknologi yang kami gunakan itu yang pertama ada Java. Java sendiri digunakan untuk membangun seluruh logika bisnis aplikasi dengan paradigma PBO. Lalu ada Java Swing, ini digunakan untuk membangun antarmuka atau GUI-nya terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada PHP-MyAdmin, yang dimana ini adalah sistem manajemen basis data untuk menyimpan semua data aplikasi. Lalu yang terakhir ada NetBeans ID, ini untuk mempermudah proses penulisan kode, kompilasi, dan juga debugging. Baiklah teman-teman, saya akan mulai menjelaskan bagian saya untuk menjelaskan, yaitu di bagian kelas diagram. Jadi teman-teman, kelas diagram ini yang kami pakai yang pertama itu struktur utamanya. Kita ada user, superclass yang merupakan kelas dari inheritance, peminjam, dan admin. Jadi peminjam atau admin itu is a user. Jadi peminjam sama admin itu memiliki atribut yang ada di user, seperti user ID, nama, role, dan password. Nah, kami kenapa membuat seperti ini? Karena ya untuk membagi role user sebagai peminjam dan admin. Nah, kan itu kan sama-sama mereka sebuah user, tetapi beda hak aksesnya, yang mana admin bisa mengedit dan sedangkan peminjam cuma bisa meminjam. Nah, dari situ teman-teman, peminjam itu memiliki relasi agregasi, yaitu HSE dengan alat, ruangan, dan transaksi peminjaman. Nah, kira-kira seperti inilah teman-teman gambaran dari kelas diagram kami buat. Mungkin agak sedikit berantakan garisnya, tetapi tanda panahnya sudah jelas kok teman-teman. Nah, jadi di sini ada metode-metode yang plus untuk publik, yang minus untuk private, dan
ya agregasi itu hubungan memiliki antara kelas. Jadi peminjam memiliki transaksi peminjaman, admin mengelola alat dan ruangan, transaksi peminjaman memiliki objek, alat dan ruangan. Lanjut ke yang desain sistem database, yaitu ERD. Nah, kami membuat nama database-nya itu adalah DB Smart Room, yaitu tabel utama kami yaitu user, alat, ruangan, dan taksi peminjaman. User itu apa ya? Tabel user menyimpan user ID, nama, password, dan role. Jadi ketika user mau login, misalnya sebagai admin, nah itu kami sudah membuat user role admin, dan ketika dia login sebagai admin, dia akan muncul ke halaman admin. Kami bedakan halaman admin sama halaman peminjam. Nah, untuk yang alat itu menyimpan alat ID, nama, kategori, dan status. Untuk yang ruangan itu menyimpan data ruangan ID, nama, kapasitas, dan status. Transaksi peminjaman itu ya mencatat semua transaksi yang terjadi menghubungkan user ID, alat ID, dan ruangan ID. Seperti ini teman-teman bisa teman-teman lihat di bagian gambar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya. Baik teman-teman semua, kali ini saya akan mendemonstrasikan untuk aplikasinya. Itu kita memakai dua user, yaitu admin dan pemakai dan user. Pertama kita coba untuk user terlebih dahulu. User kita menggunakan emailnya sendiri. Itu emailnya dimasukkan dari adminnya teman-teman. Pertama kita coba dari user terlebih dahulu. Itu ada dimas@mail.com contoh. Dan password terserah sih sebenarnya teman-teman. Terserah yang dimasukkan oleh admin. Kemudian kita masuk. Maaf, passwordnya salah. Kemudian O-nya 2. Oke, kita masuk. Oke, kita coba nih, ada minjam ruang atau minjam alat. Kita coba minjam ruang. Minjam ruangan nih, di sini ada tabel teman-teman. Tabel, jika kita mencari tabel nih, oh ada ruangan ini tersedia. Oh, komputer juga tersedia nih. Oh gitu. Ini ada kapasitasnya juga dan ada status. Baik, kemudian kita coba pinjam. Pinjam di sini kita coba dengan NIM, nama pinjam dan sebagainya. Kita coba NIM-nya 1 2 3 4 5 contoh. Terus namanya ada saya Dimas. Ruangan berapa nih mau dipinjam gitu? 202. Tuh, 201. Terus kemudian tanggalnya mau dipinjam tanggal 12 Juli 2025. Tanggal selesai kapan? Tanggal 13 Juli 2025. Maaf, salah nih sedikit. Juli 2025. Baik, jumlah pesertanya, jumlah orang yang masuk untuk pakai acara tersebut sekitaran 30 orang gitu. Untuk apa keperluannya? Untuk jam kelas ganti gitu contohnya gitu. Jam mulainya kapan? Jam mulai jam 07. Jam 7 nih contohnya teman-teman. Selesainya sekitaran jam 9 gitu. Oke, kita cetak nota teman-teman. Cetak nota, maka dia hasilnya seperti ini. Ini untuk gambaran kalau misalnya nota sudah terbuat gitu, kemudian kita cetak file. Ada cetak file, fitur cetak file di sini. Cetak file di sini. Oke, PDF berhasil. Kita cek teman-teman. Nah, kalau di sini dia jadi jelas teman-teman. Ruangan kita pinjam, tanggal berapa dimulai, nama peminjam, NIM atau NIP-nya siapa saja, tujuannya apa gitu. Sudah tercetak sini. Tinggal teman-teman untuk downloadnya, untuk ngeprintnya saja. Oke, kita lanjut ke bagian admin teman-teman. Begitu juga dengan yang alat juga begitu juga, tapi sama juga untuk penyalaan alat gitu. Kita lanjut ke bagian admin nih. Untuk admin, dia ada beda sendiri teman-teman. Ada beda email. Mereka khusus untuk bagian email admin saja. Contoh ada nama Farid dengan emailnya admin. Jadi tidak semua admin bisa memakai, tidak semua orang bisa memakai akun dia nih karena khusus. Dan passwordnya cuma mereka sendiri yang tahu teman-teman. Semua orang tidak boleh tahu gitu. Kita masuk. Nih kita coba cek alat gitu contohnya. Cek alat. Kita cek alatnya nih gitu. Oh alatnya lengkap gitu, ada kursi, gitar, laptop dan sebagainya gitu. Kita coba nih hapus yang bagian bebek gitu,
post, kena post, ya data berhasil dia post gitu teman-teman. Dan alat itu juga kita bisa menambahkan alat dan seperti itu dan sebagainya. Dan itu untuk admin. Cek ruangan gitu juga sama teman-teman, sama juga untuk bagian ruangan. Oke, mungkin untuk sekian demonstrasi aplikasi sistem peminjam ruangan dan alat kita. Terima kasih.